Perkenalkan, nama saya Sri Resti Sulistiawati, NIM 242100013, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas B1 non-reguler. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester mata kuliah Landasan dan Pengelolaan Pendidikan dengan judul Analisis Krisis Literasi Siswa Indonesia di Era Digital berdasarkan perspektif landasan dan pengelolaan pendidikan. Saya memilih tema ini karena krisis literasi masih menjadi salah satu tantangan dalam dunia pendidikan Indonesia. Di era digital, peserta didik memiliki akses informasi yang sangat luas melalui internet dan media sosial. Namun, kemudahan tersebut belum diikuti dengan meningkatnya kemampuan membaca, memahami, dan mengevaluasi informasi secara kritis. Oleh karena itu, isu ini penting untuk dianalisis agar dapat ditemukan solusi yang tepat. Literasi merupakan kemampuan seseorang untuk membaca, memahami, mengevaluasi, serta menggunakan informasi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Namun, saat ini Indonesia masih menghadapi krisis literasi. Berdasarkan hasil Program for International Student Assessment (PISA) 2022, skor literasi membaca siswa Indonesia adalah 359 poin, sedangkan rata-rata negara OECD mencapai 476 poin. Data ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi peserta didik Indonesia masih berada di bawah rata-rata internasional. Berita Kompas yang mengutip hasil PISA 2022 juga menjelaskan bahwa skor literasi membaca Indonesia merupakan salah satu yang terendah sejak Indonesia mengikuti PISA. Selain itu, Liputan 6 memberitakan bahwa hasil PISA menunjukkan kualitas pendidikan Indonesia, khususnya kemampuan literasi, masih memerlukan perhatian dan perbaikan dari berbagai pihak. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kemampuan peserta didik dalam memahami bacaan, berpikir kritis, serta menyelesaikan berbagai persoalan yang membutuhkan kemampuan literasi. Landasan filosofis memandang bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang cerdas, kritis, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan kehidupan. Namun, krisis literasi menunjukkan bahwa kesenjangan antara tujuan pendidikan dengan kondisi nyata di lapangan. Masih banyak peserta didik yang mengalami kesulitan memahami bacaan sehingga tujuan pendidikan belum tercapai secara optimal. Dari perspektif psikologis, kemampuan literasi sangat berkaitan dengan perkembangan kognitif peserta didik. Kebiasaan membaca dapat meningkatkan konsentrasi, kemampuan berpikir, daya ingat, serta kemampuan memecahkan masalah. Sebaliknya, rendahnya minat membaca dapat menghambat perkembangan intelektual peserta didik sehingga mereka lebih sulit memahami informasi yang diperoleh. Landasan sosiologis menjelaskan bahwa pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Rendahnya budaya membaca di lingkungan keluarga, kurangnya pembiasaan membaca di masyarakat, serta tingginya penggunaan media digital menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya kemampuan literasi peserta didik. Oleh karena itu, peningkatan budaya literasi memerlukan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dari sisi yuridis, pemerintah telah memberikan dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Gerakan Literasi Sekolah. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan literasi merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Namun,
Pelaksanaan program literasi di berbagai sekolah masih perlu ditingkatkan agar tujuan tersebut dapat tercapai secara optimal. Dalam pengelolaan pendidikan terdapat 3 tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Untuk perencanaan, sekolah perlu menyusun program literasi yang terstruktur, menyediakan perpustakaan, pojok baca, serta bahan bacaan yang memadai. Untuk pelaksanaan, program literasi dilakukan melalui kegiatan membaca selama 15 menit sebelum pembelajaran. Pembelajaran berbasis literasi, diskusi, membuat rangkuman, dan mempresentasikan hasil bacaan. Selanjutnya, evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan kemampuan literasi peserta didik melalui tes membaca, observasi minat baca, serta penilaian hasil belajar. Keberhasilan program literasi sangat bergantung pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Adapun faktor penghambat dan pendukung. Untuk faktor pendukung, yang pertama ada dukungan guru, dukungan orang tua, fasilitas literasi, dan program sekolah. Untuk faktor penghambat, yaitu rendahnya minat baca, penggunaan gawai secara berlebihan, kurangnya budaya membaca, keterbatasan bahan bacaan. Menurut saya, krisis literasi bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga, masyarakat, peserta didik, dan pemerintah. Di era digital, teknologi seharusnya tidak dianggap sebagai penyebab utama rendahnya literasi, melainkan dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan budaya membaca melalui buku digital, perpustakaan digital, maupun berbagai platform pembelajaran. Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan yaitu: pertama, sekolah mengoptimalkan gerakan literasi sekolah, menyediakan pojok baca, serta memperbanyak koleksi buku yang menarik. Selanjutnya, guru menerapkan pembelajaran berbasis literasi dengan mengajak peserta didik membaca, berdiskusi, membuat rangkuman, dan mempresentasikan hasil bacaan. Untuk orang tua, membiasakan kegiatan membaca di rumah, serta mendampingi penggunaan gawai secara bijaksana. Lalu ada peserta didik. Memanfaatkan teknologi sebagai sarana belajar dan meningkatkan minat membaca melalui buku digital maupun sumber belajar lainnya. Yang terakhir, untuk pemerintah, meningkatkan pemerataan akses bahan bacaan, memperkuat fasilitas perpustakaan, serta mendukung program literasi di seluruh sekolah. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa krisis literasi masih menjadi salah satu tantangan pendidikan di Indonesia. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari aspek filosofis, psikologis, sosiologis, yuridis, maupun pengelolaan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara sekolah, keluarga, masyarakat, peserta didik, dan pemerintah agar budaya literasi dapat terus berkembang sehingga kualitas pendidikan di Indonesia semakin meningkat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah!